Latihan ya. Mau siapa kan? Kita. Kita doa. Bapak kami bersyukur buat pernyataan Tuhan dalam tindakan perkenanan dalam hidup kami. Terima kasih panggilan kami dari Tuhan dan membawa kami masuk dalam kerajaan yang mulia. Tuhan, semoga kami membuat dan melayani bahwa kami mau sebagai WL Tuhan harapan yang baru menjadi milik Tuhan. Kami pasti dan memulai usia kami Tuhan. Semua kami dan kasih dalam ini. Pujilah Engkau, kami serahkan waktu kami ini ke dalam tangan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sorry ya, telat saya. Ku Bapa, kau bersyukur. Sungguh dan sembahmu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, Tuhan baik. Namanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, Tuhan baik. Tuhan masuk ke hadirat-Mu, ku bersungguh dan sembahmu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, Tuhan baik. Kalau dinaikin susah ya, susah masuk ya? Bisa nih, jangan langsung nunggu dulu. Oh, oke. Dari itunya ending yang terakhir. Ku bawa Apa korban. Sorry. Ku bawa korban syukur
main di mana Pak? D. Kalau satu C ya. Kalau dari di C bisa masuk nggak awal? Enggak, coba takutnya kalau enggak kita lihat coba ya di C coba. Kan udah pas, tapi coba. Cuma kalau waktu naiknya agak gimana gitu. Enggak, kita cuma salah ngambil aja sebenarnya. Jangan buru-buru. Iya sih. Coba di C coba. Temponya juga santai. Kecepatan ya sayang. Maksudnya namanya cepat. Iya, Ini agak slow sih kayak penyembahan gitu. kan kita mau masuk ke dalam. Ya penyembahan. Bisa bikin itu ya. Itu ketua siapanya siapa ya? Saya masih. Ini saya kata Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Itu Kenapa tuh mestinya? Hah? Lambat nggak? agak lambat sih. Dia maunya mendayu-dayu. Yang ini Makanya. kayaknya Yang awal sih Indra lebih suka yang awal lebih gitu. suka yang Awal, awal. tapi Iya. ya. Iya, tapi mainnya di C aja. Iya. Mainnya di C kan awal kita masuk dari saat aku masuk dia mau langsung habis dulu rem, Pak. baru ke satu lagi, Jo, jalan Jo. satu ke satu lagi. Gimana? Papa udah pulang? Habis Belum. Masih nginep lagi? Semua mau naik. Ada malam baru balik. Kalau mau naik, kalau mau naik itu dihabisin. Iya, dihabisin. Sebab Tuhan baik. Ya udah lagu kedua. Kali ini merasa baik. Iya, enggak, Firman, Pasan. Ku rasa
dapat memisahkan kita. Oke. Gelombang kesimpulan. Lihatlah. Dia datang Dia kayak agak lambat lagi sih loh. Lihatlah, dia datang melawat seluruh bumi bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Lihatlah, dia datang melawat seluruh bumi bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin dipakaian, mujizatnya dinyatakan sekarang. Yang lumpuh kan berjalan, yang buta kan melihat, perbuatannya ajaib atas kita. Sorak, haleluya, pujilah namanya. Sorak, haleluya, Tuhan Yesus ada. Enggak apa-apa, pas. Boleh. Next, bukan terbang. Ya, firman. 25 menit ya. Firman Tuhan beritalah kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang, tinggi awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Ya, pulang atau intro lah itu. Udah, langsung intro dulu. Firman-Mu Tuhan bersama kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu
cepatnya 3 ya. Kalau tambah selidiki aku masuk nggak sih? 25 menit. Selidiki aku. Apa ini aja? Yang selidiki aku apa ini aja nggak apa-apa. Ya, Ini sistem. ya. Tanpa itu aja nggak apa-apa. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Engkau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Pak, silakan. Ayo, bro, main lagi. Sorry Pak. Ya kita doa, haleluya. Mari kita angkat ucapan syukur kita pada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kuragukan, tak pernah kuragukan kasih-Mu. Mari dari awal pujian ini katakan Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, adalah bersamamu. Tak pernah kuragukan, tak pernah kuragukan kasih-Mu. Mari kita angkat suara kita. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perjalanan
melimpah. Mari dengan iman katakan, oh mujizat kesembuhan terjadi. Mujizatmu besar melimpah bagiku. Mari sembah Dia, ucapkan syukur sampai kita rasakan bahwa mujizat masih ada. Haleluya.
segala yang bernapas memuji dan menyembah, segala yang bernapas bersorak-sorai bagi Allah. Ini kerinduan kami, lawatan-Mu terjadi di tempat ini ya Amba. Ora ramasyana rama ya ramasyana rama si inama ya ramasyana rama ya ramasi. Lawat kami Roh Kudus, lawat kami terlebih dahulu para pelayan-pelayan-Mu ya Aba. Engkau mengurapi kami Tuhan. Ora ramasyana rama si. Ini hidup kami Tuhan. Hidup kami dalam milik Tuhan. Tubuh jiwa roh kami sudah tebus dengan darah yang mahal, darah Yesus sendiri yang kudus dan tak bercacat celah Tuhan. Terima kasih Tuhan, itu sebabnya inilah pengabdian kami, memberikan diri berserah kepadamu di mezbah-Mu ya Tuhan. Pakai kami sesuai dengan panggilan-Mu, sesuai dengan karunia yang Kau berikan kepada setiap kami Tuhan. Engkau melihat sampai kedalaman hati kami ya Allah. Kami siap memberi yang terbaik pada sore hari malam hari ini. Roh Kudus Engkau ambil alih semuanya Tuhan. Semua para pelayan-pelayan pada malam hari yang melayani Tuhan, Engkau urapi dengan dahsyat, dengan pengurapan yang baru ya Tuhan. Sementara doa, pujian, penyembahan dinaikkan, ada mujizat terjadi, ada kesembuhan terjadi, ada pemulihan, ada kelepasan, ada kesembuhan di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Sementara firman Allah disampaikan, biar Tuhan setiap mata yang tertutup terbuka dalam nama Yesus. Oh, dalam nama Yesus Tuhan, biar sitipak dimenangkan bagi Tuhan dari tower A sampai ke H. Lawatan Roh Kudus yang besar, penuaian jiwa-jiwa terjadi. Warga setipak yang tinggal Tuhan, lawat mereka. Kami lepaskan berkat-berkat dari surga dicurahkan bagi setiap mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat badan pengelola ya Tuhan, Kau berkati, Kau urapi Tuhan. Kami berdoa buat P3 SRS ya Tuhan, Engkau memberkati mereka. Mereka roh takut akan Tuhan. Kalau lewat mereka Tuhan kami boleh ada pada tempat ini, semua karena campur tangan Tuhan. Itu sebabnya kami berkata sekalipun kami berjalan dalam kekelaman, kami tidak takut bahaya, sebab Tuhan beserta dengan kami, membela kami, mengangkat kami naik, menjadikan kami kepala bukan jadi ekor. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi semua kami Tuhan pada sore malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Semua kami para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, kami siap memberi yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus yang siap melayani Tuhan dengan katakan dengan semangat. Amin. On fire ya, 2, 3 ya. On fire.
Shalom Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Shalom. Shalom. Ayo ramaikan namanya. Shalom ya. Apa kabar hari ini? Bersama Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Saya ulangi sekali lagi ya. Kalau saya tanya apa kabar semuanya, bersama Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. GBC kita untuk kemuliaan Tuhan Yesus, oke? Apa kabar semuanya? Bersama Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. GBC kita untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdiri semuanya. Saya mau ajak kita senam 3 menit aja. Gerak dulu, biar itu lega. Tinggalkan beban pekerjaan, tinggalkan beban keluarga yang membeban pikiran. Biarlah kita bersyukur. Ingatlah kebaikan Tuhan. Ya, gerak-gerak dulu. Udah, kalau udah boleh silakan duduk. Boleh silakan duduk. Kita mau berdoa syukur kita kepada Tuhan. Karena Dia begitu luar biasa. Satu Aku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan, ku persembahkan korban syukur
Makasih ya Tuhan, terima kasih anugerah-Mu. Terima kasih. Terima kasih pertolongan-Mu. Haleluya. Bagi segala pujian. Sungguh tiada satu pun yang seperti Engkau. Sungguh bangga kami punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Allah yang bertindak tepat pada waktunya. Terima kasih perkenanan-Mu malam ini. Kami umat-umat-Mu boleh berkumpul sebagai keluarga besar di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih sepanjang hari ini Tuhan sudah memelihara kami. Sungguh Tuhan memperhatikan kami seperti biji mata-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami membawa hidup kami. Kami persembahkan tubuh jiwa roh kami hanya bagi-Mu saja ya Tuhan. Sebab kami tahu Engkau layak terima segala pujian kami. Tuhan Yesus yang baik, sebelum kami jauh masuk dalam hadirat-Mu, Tuhan kami menyadari kehidupan kami yang tak luput dari salah dan dosa. Dengan segala kerendahan hati kami datang di hadirat-Mu saat ini. Ampuni kami ya Tuhan, tahirkan kami, layakkan kami, agar malam ini kami menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah penebusan-Mu berlaku atas kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menaikkan doa kami buat gembala pembina kami. Tuhan, biarlah otoritas yang daripada Tuhan menjadi milik bagian hamba-Mu dalam nama Yesus.
Berkati kasih ya Tuhan. Tuhan tolong terus pakai hamba-hambamu ini. Demikian kami berdoa buat GPI Arkadia. Berkati hamba-Mu Pak Anton dan istri sekeluarga. Berkati seluruh para pekerja yang ada, seluruh jemaah keluarga besar GPI Arkadia diberkati oleh Tuhan. Dipakai Tuhan luar biasa. Dalam nama Yesus, pakai terus GPI Arkadia ya Tuhan, melahirkan anak-anak Tuhan, mengutus anak-anak Tuhan dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Demikian kami berdoa buat GPI City Park. Ya Tuhan, satu hal yang kami percaya, bukankah firman-Mu berkata bahwa di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku dan alam maut tidak menguasainya. Kami percaya bahwa Tuhan membawa GPI City Park semakin hari semakin bertambah-tambah. Dalam nama Yesus, berkati hamba-Mu Pak Afri dan istri, sekeluarga, seluruh pelayan yang ada. Tuhan berikan kami kesatuan hati, kami satu visi mengerjakan pekerjaan Tuhan yang indah dan mulia. Seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, ada beberapa jemaat-Mu yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh sakit. Kami berdoa dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur-Mu, seluruh jemaat-Mu yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Bapak, kami berdoa buat setiap orang yang ada di City Park. Kami berdoa buat setiap unit yang ada, setiap orang yang tinggal di tempat ini, dari tower A sampai tower H. Bapak, kami mengangkat tangan bagi City Park. City Park dilawan oleh Tuhan, City Park dipulihkan oleh Tuhan, City Park menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus, Bapak berkati seluruh hamba-Mu yang melayani Engkau malam ini. Pakai dan urapi hamba-hamba-Mu, sehingga ketika kami masuk dalam hadirat Tuhan, kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Asal yang akan sampaikan firman-Mu malam ini. Tuhan, biarlah urapan-urapan yang baru, hikmat yang baru yang daripada Tuhan, itulah yang menjadi milik bagian hamba-Mu. Sungguh kami haus Tuhan, jiwa kami lapar akan firman-Mu. Dan malam ini Tuhan berkata-kata Engkau lewat hamba-Mu. Puji Engkau Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kami mau beri yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberi yang terbaik buat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua berkata amin. Saya mau saudara-saudari kenal kiri kanannya, kenalan dulu. Kalau belum kenal, kenalan dulu kiri kanannya. Jadi biar lebih akrab, kita satu keluarga harus saling kenal gitu. Ini singlenya Selim, Johanna, ya. Yang tadi doa itu Pak Irwan, ini Pak Apri, gembala kita. Udah kenal ya? Saya senang karena ada Tuhan Yesus bersama kita hari ini. Dan saya senang karena bersama saudara-saudara seiman pada hari ini. Mari kita nyanyikan lagu ini, hari ini kurasa bahagia. Mari kita berdiri sama-sama. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan
bagi kita semua. Yang lemah akan dikuatkan, yang miskin akan diperkaya. Itulah firman Tuhan. Mari kita angkat firman Tuhan ini. Kita nyanyikan lagu ini. mendengarkan firman Tuhan, kita akan dilawan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan. Firman Tuhan menerangkan kakiku, janjimu telah bagi jalan.
firman-Mu Tuhan, betapa hatiku janji-Mu Tuhan, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menunjukkan baik. Ku menantikan beri kekuatan baru, bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan, bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan, bukan aman dalam-Mu Tuhan, bukan aman dalam-Mu Tanggal 16 Selasa Januari ini kita mau selidiki hati kita selama 2023. Apakah kita melayani Tuhan atau melayani diri kita, terutama saya sendiri? Apakah benar-benar kita melayani Tuhan? Kita renungkan, biarlah Tuhan memiliki hati kita. Kita mau memperbarui hati kita di awal tahun ini. Mari kita menyanyikan lagu ini, selidiki hati. Selidiki aku, lihat hatiku, arahku sungguh mengasihimu, Yesus, Engkau Maha Tahu dan menilai hidupku tak
Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan belajar, kami akan sama-sama belajar mendalami kebenaran firman Tuhan. Kami nggak sanggup kalau tanpa Tuhan. Semuanya karena Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Shalom semuanya. Bapak, nggak kerasa saya udah 3 kali disuruh sama Pak Tembalan ke tempat ini. Kalau boleh pilih, saya lebih pilih saya mimpin pujian daripada saya berbicara di sini. Karena passion saya memang saya di musik ya. Saya kalau disuruh berbicara, saya lebih pilih saya memuji Tuhan. Karena ya itu passion saya dari dalam hati saya lebih suka saya menyembah Tuhan. Istri saya tahu saya kalau malam saya suka main gitar, saya suka menyembah Tuhan. Ya itu ada kepuasan tersendiri buat hati saya, bisa menenangkan, bisa memberi kekuatan. Karena lagu-lagu rohani itu kan pasti kan isinya tentang pengharapan ya. Amin. Nah kayak lagu dunia, kalau lagu dunia kan isinya kan putus asa, putus cinta lah, nangis lah. Kalau lagu rohani kan semuanya tentang pengharapan. Amin ya. Ya pertama-tama saya mengucapkan selamat tahun baru ya. Karena saya terakhir kesini itu 2023 Desember pas Natal. Jadi 2024 ini saya pertama kali kesini Pak. Saya ucapkan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah. Amin ya. Saya juga bingung nih, tiba-tiba Pak Hafiz telepon saya kayak hari Sabtu ya, suruh kesini, suruh bawain firman Tuhan. Jadi bingung sih. Saya mau ngomong apa? Mendadak lagi itu Sabtu. Jadi hari saya cuma 3 hari, Minggu, Senin, Selasa saya sudah menyiapkan bahannya untuk saya sharing di tempat ini. Saya bingung saya mau ngomong apa. Tapi tiba-tiba saya dikasih Tuhan, saya mau ngomong masalah perubahan. Kita nggak memungkiri dunia ini terus berubah. Dari yang tadinya biasa-biasa aja sampai kita mau tidak mau kita harus mengikuti. Amin ya. Seperti contohnya teknologi. Kita kalau nggak ngikutin teknologi, kita pasti bakal ketinggalan. Karena teknologi itu maju-maju terus tuh. Kalau kita tetap di situ, kita nggak bakal bisa ngikutin. Saya pertama kali ketemu Pak Anton di GBA aja ya. Saya pertama kali ketemu beliau, dia masih pakai handphone itu tuh, yang kata yang Nokia tuh. Dia bilang, ini waktu malah nggak salah nih handphone begini. Dia bilang, enggak lah, enggak apa namanya, cukup. Yang penting saya bisa telepon orang gitu. Nah tapi mau nggak mau dia harus beli handphone Android tuh. Karena apa? Karena semua udah pakai WA. Untuk mengirim pesan, grup segala macam harus pakai WA. Mau nggak mau dia harus beli itu handphone. Karena dia mesti mengikuti perkembangan zaman. Kalau dia nggak ngikutin, ya dia susah, nggak bakal bisa ngikutin. Apalagi Pak itu gembala, dia mesti ke rayon. Nanti kalau dia WA sama gembala rayon pun bingung, dia nggak punya WA kan. Mau nggak mau dia mesti ngikutin. Ini yang terjadi. Saya baru nonton di YouTube, ada satu perusahaan yang pertama kali menemukan telekomunikasi ya. Kayak contohnya ini nggak direkam kan, nggak apa-apa ya. Nokia tahu dong, pertama kali ponsel tuh raja ponsel. Itu Nokia begitu pede dia, karena dia cuma satu-satunya yang paling besar merasa dia punya produk yang bisa telepon, bisa SMS. Itu merajai pasar pada tahun 90-an tuh. Di bawah-bawahnya ada Sony Ericsson, ada Motorola dan lain-lain. Tapi Nokia siapa yang nggak tahu ya. Pertama kali dia bikin, lalu dia bikinnya poliponik segala macam. Nah dia pede tuh. Dia merasa nggak ada yang bisa nyaingin dia. Makanya dia begitu di atas angin. Dia nggak tahu kalau dari belakang itu udah ada yang mau merusak dia. Tapi dia tetap pede, nggak ada yang bisa kayak dia. Tiba-tiba masuklah yang kita tahu namanya BlackBerry ya. Ada satu CEO dia masuk ke
perusahaan namanya RIM menawarkan kerjasama bla 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 gitu. Dengan satu alat ini saya bisa ngirim pesan nggak usah bayar. Kalau SMS mesti bayar, kalau ini saya nggak perlu bayar, saya bisa pakai email. Lalu diperbaharui lagi ada yang namanya Messenger, bisa mengirim pesan langsung personal atau melalui grup langsung ke banyak orang, broadcast yang namanya BlackBerry Messenger. Itu Nokia langsung hancur karena dia begitu pede di atas angin, dia nggak tahu BlackBerry tiba-tiba masuk. Hal yang sama terjadi kepada BlackBerry juga. BlackBerry nggak tahu nih, dari belakang Apple udah ngebuntutin dia nih, bakal keluar HP layar sentuh yang lebih canggih. Kalau BlackBerry pakai QWERTY, dia pakai layar sentuh lebih canggih lagi. BlackBerry merasa itu mah nggak mungkin lah dia. Ternyata apa yang terjadi? iPhone sama Android merajai dunia ponsel sampai saat ini. Nah, yang saya ambil dari kisah itu, bagaimana kita sebagai orang Kristen juga kita harus memperbaiki perubahan hidup kita. Dari yang kita ibadahnya biasa-biasa aja, kita ibadahnya lebih on fire lagi. Muji Tuhan lebih on fire lagi. Nyembah Tuhan mesti on fire lagi. Dulu saya juga awal-awal saya melayani Tuhan juga saya orangnya malu-malu. Memuji Tuhan ya saya cuma sekedar tepuk-tepuk tangan aja. Orang pada nyembah Tuhan saya banyak. Tapi seiring berjalan waktu saya melayani, saya baru tahu kalau Tuhan nggak mau yang seperti itu. Tuhan maunya kita nyenengin dia tuh all out, ya kan? Kalau pemimpin tepuk tangan, ya kita tepuk tangan, angkat tangan, kita angkat tangan. Terserah kita mau nyembah dia, mau angkat tangan, mau nangis, mau apa ya. Yang penting Tuhan senang. Gimana Tuhan mau memberkati kita kalau kitanya nggak nyenengin hati dia? Nyanyi sekedarnya, kalau pada aku diberkati pada pintu. Kan gak mau Tuhan kayak gitu kan, kita maunya on fire. Puji nama Tuhan di GBR Kadia ya. Saya mengikuti apa yang dimau oleh gembala. Doa pagi dari Senin sampai Sabtu, Rabu ada ibadah tengah minggu, Minggu ibadah, lalu di hari-hari yang tertentu ada ibadah pria, kalau wanita ada WBI. Kita terus tuh membangun pesta doa. Memang berat, apalagi bangun pagi jam 4.50 itu udah mulai rumah doa pagi kita di GBR Kadia melalui Zoom dan YouTube. Kalau mau dibilang bangun pagi susah juga Bapak Ibu. Saya tuh orangnya kelor. Saya duduk aja saya bisa tidur loh. Bener, saya duduk aja bisa tidur. Tetap saya pakai alarm. Bangun pakai alarm handphone ya. Karena handphonenya berdua. Ibu aja saya nggak bangun. Untung saya punya alarm hidup istri saya nih. Bangun. Berat. Mata sepet. Bener mata sepet. Di muka kita pakai gigi. Ikut doa kadang lagi pantau bagaimana Tuhan. Ya namanya manusia ya. Kadang suka mantap juga. Tapi kita belajar terus sampai berapa tahun saya ngikutin rumah doa pagi. Akhirnya ya saya bangun tuh kalau jam 4.15, jam 4.30 saya tetap bangun. Karena itu satu kekuatan saya untuk memulai hari pekerjaan. Kita kalau tanpa Tuhan kita nggak bakal bisa apa-apa. Saya percaya. Saya banyak banget kesaksian saya kalau mau diceritain. Tuhan bekerja dalam hidup saya, menolong saya dari saya keadaan terjepit. Tuhan menolong saya itu nggak pernah terlambat. Ada aja. Istri saya 1, anak saya 3. Tahu dong kalau anak 3, ya kan? Tanggal saat awal bulan gajian bukan senang, gemeter kaki saya
mesti bayar ini, bayar itu, bayar itu. Sekolah anak nggak murah loh sekarang. Ya kan dong mulai sekarang. Itu saya udah gemetar, sebagai manusia saya gemetar. Tapi saya punya Tuhan yang dahsyat. Saya berharap sama Tuhan. Saya selalu doa, Tuhan tolong saya cukupkan kebutuhan saya, keperluan saya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus cukupkan. Itu yang pertama. Kita harus mengikuti perkembangan zaman, perkembangan kerohanian kita yang melalui gembala pembinaan kita ya. Tahun ini tuh tahun 2024 tuh tahun tiba-tiba. Kita nggak ada yang tahu bakal seperti apa. Jadi ya kita mesti mengikuti apa kata pemimpin rohani kita. Pak Niko bilang mesti banyak sembahyang, mesti banyak berdoa. Ya kita ikutin. Kalau kita tanpa doa kita nggak bisa apa-apa. Saya jamin deh. Kita ngambil kekuatan sendiri. Yang ada kita capek. Benar kita capek. Kita nggak bakal bisa kalau tanpa Tuhan. Amin. Nah, yang kedua kita mau belajar. Nah, belajarnya gimana? Kita nggak mau kita kalau mau berubah itu kita mesti minta tolong Tuhan. Kita nggak bakal bisa merubah diri kita sendiri kalau tanpa Tuhan. Saulus aja bisa berubah jadi Paulus itu karena Tuhan kan. Saulus itu begitu, kalau saya baca di kitab Kisah Para Rasul itu dia benar-benar tadinya penganiaya, penjahat, pembunuh. Tapi Tuhan bisa bekerja atas diri dia, bisa berubah menjadi orang yang begitu radikal sama Tuhan, menyebarkan Injil, bahkan dia di penjara, dia tetap nyanjung nama Tuhan. Itu yang luar biasa dari Paulus ya. Nah, kita juga seperti itu. Kita mau lebih radikal sama Tuhan. Bagaimana kita cara hidup kita. Ya kita semua belajar lah. Kita semua nggak luput dari dosa. Yang kesempurnaan itu kan benar hanya milik Tuhan Yesus ya. Makanya kita kalau ibadah itu ya kita tetap lihat Tuhan. Kalau lihat manusia mah capek. Lihat sekeliling kita, apalagi dalam satu gereja gitu. Wah, orangnya begitu deh. Gue males lihat mukanya. Dia begitu. Males lah. Kalau mau keluar dimutar dulu ada dia. Gue nggak mau lihat muka dia. Jangan kayak gitu. Kita ngeliat Tuhan. Kita mau fokus sama Tuhan. Kita ibadah, kita mau fokus sama Tuhan. Kita mau nyanjung nama Tuhan lebih lagi. Itu yang kita sama-sama belajar, memperdalam kerohanian kita. Dan yang pastinya kita mesti baca firman Tuhan. Dan saya mau tanya nih, sekarang di tempat ini yang baca Alkitab setiap hari ada berapa orang? Bisa tunjuk tangan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Oh, orang yang nggak pernah sama sekali. Makanya saya kalau di Arkadia itu di Arkadia kami seluruh pemerintah kita baca Alkitab setiap hari. Demam, namanya gerakan membaca Alkitab setiap hari. Ya, kita baca aja tuh. Nggak ngerti juga kita baca. Apalagi kayak kitab-kitab ulangan, bilangan gitu kan. Itu kan bahasanya itu kita bingung ya. Apa nih? Ya, kita baca aja. Kita mau ngerti ya terus kita baca sampai kita ngerti. Kalau kita nggak ngerti ya coba kita tanya gembala kita. Ini artinya apa sih Pak? Kita kalau ngerti kita baca aja terus, karena itu makanan santapan rohani. Itu suatu contoh ketaatan. Bagaimana kita mau baca firman Tuhan sebagai contoh ketaatan kita. Setiap hari kita baca, nggak usah banyak-banyak, satu pasal. Tapi ada di dalam sini baca. Berarti kita harus membaca Alkitab setiap hari ini. Jangan minggu, bahaya tak pada minggu. Kita Senin Selasa, Rabu Kamis nggak baca. Nah, kita harus baca Alkitab setiap hari. Amin. Kita mau belajar, terus belajar itu nggak ada habisnya. Nggak ada kata muda, tua. Pasti udah tua sih kalau belajar. Enggak, semua kita belajar sampai mati. Sampai kita selesai. Kalau namanya belajar itu kita nggak ada habisnya. Terus yang
ketiga, kita mau setia sama Tuhan. Memang masalah itu nggak bakal habis ya dalam hidup kita ya. Kita banyak masalah. Bagaimana cara kita merespon masalah? Saya juga lahir dari keadaan yang kurang baik. Jadi saya lahir dari keluarga, dari orang tua saya yang pokoknya di bawah deh. Kalau orang bilang miskin, berarti lebih parah dari miskin. Kenapa saya bisa berubah? Ya semua karena Tuhan, saya percaya. Semua karena Tuhan. Dulu saya bukan agama Kristen, dan saya nggak tahu kekristenan itu seperti apa, sih nggak ngerti. Cuman pada saat saya menikah, saya ketemu istri saya, ya saya belajar sampai saya percaya yang pilih saya Tuhan ya, bukan saya pilih dia, teman dia pilih saya. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan saya. Nah, saya mau kita baca satu ayat lagi ya, di Roma 12 ayat yang kedua. Bisa ditampilin. Ini ayat sering kita baca, sering banget kita baca. Nah ini nih, saya bacain ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Katakan amin. Gimana kita harus berubah? Kita nggak boleh biasa-biasa aja sama Tuhan. Kita harus lebih radikal sama Tuhan. Nggak apa-apa. Orang mau bilang kita gimana pun, kita yang penting fokus sama Tuhan. Saya punya teman, dia ngaku sih Kristen, tapi kalau misalkan keluar sama saya ini lagi makan, dia berdoa malu dia. Makanan ini, lu nggak doa dulu. Lu malu kok banyak orang nih. Ya ini malu ini. Cuma siapa ngeliatin lu? Udah tuh nunduk aja doa. Dia nggak mau doa kalau rame-rame. Jadi kalau misalnya sendirian, nanti baru doa dia bilang di rumah dia doa. Di luar dia malu kan dia. Wah itu si gawat. Masa punya Tuhan malu, sama Tuhan malu? Iya kan? Sama Tuhan nggak perlu malu, all out. Saya juga dulu malu. Saya nggak pernah mimpi saya bisa melayani Tuhan. Mimpi saya enggak. Tiba-tiba saya disuruh sama Pak Anton jadi asyar tuh pertama kali itu saya masih ingat. Jadi penerima tamu. Jadi penerima tamu mah gampang. Yang penting kita senyum aja ya. Shalom, shalom. Kalau api lagi naik senyum. Halo, apa kabar? Jadi itu naik ya. Padahal kita kemana habis ada pergumulan, kita mesti senyum. Shalom, shalom. Yang penting senyum aja sama orang. Nggak mungkin lah kita jadi asyik itu. Nggak kayak gitu. Jadi kita harus senyum sama orang. Tiba-tiba saya disuruh jadi singer. Wah jadi singer nih. Sama istri saya masih ingat. Jadi singer di belakang WL nyanyi. Masih malu-malu tuh dulu. Tipis-tipis aja nyanyinya. Karena suaranya pas-pasan di tipis-tipis aja. Nah lalu tiba-tiba ada kesempatan saya disuruh jadi worship leader. Nah itu pertama kali tuh disuruh pimpin pujian. Saya tadi itu yang nggak mau. Pak jangan saya Pak. Suara saya pas-pasan Pak, ampun dia bilang. Saya cuma bisa nyanyi, dia bilang. Tapi nyanyinya itu begitu, suara saya begini ya. Nggak apa-apa dia bilang, maju terus dia bilang. Majulah saya di ibadah yang kedua hari Minggu. Saya lupa. Mati lampu Bapak Ibu. Bisa bayangin. Saya sampai mati lampu. Saya mundur 1, 2, 3 pantun. Dia saya maju lagi. Wah, saya benar-benar groginya luar biasa itu. Bagaimana saya pertama kali saya udah jadi worship leader, mati lampu, bikin saya down. Aduh besok nggak mau lagi. Jangan dibilang terus, dibilang nggak boleh berhenti. Tapi mati lampu terus Pak, berhenti. Iya enggak minggu itu enggak. Berapa kali setiap saya mati lampu. Sampai saya bilang aduh apa saya kurang ini ya. Apa saya kurang puasa nih saya bilang gitu. Hari Sabtu juga masih mati lampu mulu giliran saya. Ya ternyata ada sebabnya. Jadi kalau ibadah kedua itu di atas kelas full. Ada ibadah anak, ada bendahara lagi ngitung.
diperbaiki listriknya, ya puji nama Tuhan sekarang udah nggak lagi. Jadi saya sekarang kalau ibadah ya ibadah ya saya all out. Saya nyanyi buat Tuhan. Saya nyanyi nggak buat orang, nggak buat bapak ibu, nggak buat orang-orang yang ada di situ. Saya nyanyi itu buat Tuhan. Tuhan yang dengar, kayak lagu tadi kan, selidiki lihat hati. Ya, Tuhan yang lihat gimana saya membawakan pujian untuk Tuhan atau bukan. Gitu. Kalau mau buat bapak ibu mah nggak usah saya yang nyanyi, tapi panggil aja Ari Lasso tuh, suaranya bagus untuk menghibur bapak ibu semua. Yang penting kan kita sama Tuhan. Amin ya. Nah, jadi intinya itu kita sama Tuhan itu yang pertama kita mau mengikuti bagaimana tuntunan dari pemimpin rohani kita. Pemimpin rohani kita ngomong apa, kita mesti tegak lurus. Saya mengikuti apa kata pemimpin saya, Pak Anton. Karena Pak Anton tegak lurus sama pemimpin, ya saya juga ikutin dia. Pak Anton ngomong begini, saya nggak menolak. Asal kamu nanti gini ya. Oh iya Pak. Asal kamu begini ya. Oh iya Pak. Saya ikutin aja terus. Apa mau dia? Yang penting benar. Yang penting kita melayani dengan tulus hati. Itu yang pertama. Terus bagaimana kita memperbaiki kita hubungan sama Tuhan, ya kita mesti banyak-banyak doa. Bagaimana hari-hari ini begitu mengagetkan ya, kata teman-teman kita tahun tiba-tiba baru tahun 2024 bencana alam terjadi. Jepang ada gempa, Jepang ada gempa, terus ekonomi yang bergejolak yang kita nggak tahu di tahun politik itu bagaimana ya kan. Di bulan 2 ini kita berdoa terus supaya Indonesia damai. Kita pemilihan presiden, amin. Nah yang lalu saya juga luar biasa nih, saya lihat apa yang hadir di Jemaat Citipak ini, gimana yang lebih senior dari saya nih, kayak Oma nih, muji Tuhan tadi, waduh tangan itu saya senang banget ngeliatnya, kalah kami yang muda. Jadi kita mesti memperbaiki bagaimana kita penyembahan kita sama Tuhan, kita memuji nama Tuhan lebih baik lagi. Lalu saya tutup, sudah ada satu kesaksian ya, kesaksian dalam hidup saya. Saya pertama kali sama istri saya, kami beribadah di Motherland. Sebelum itu, sebelum Motherland di mana ya? Oh di Citraland, di GBI Ram ya kalau nggak salah. Saya kaget tuh, saya lihat kok orang Kristen buatnya begini ya, nyembah Tuhan, bahasa roh. Saya bingung tuh, dalam hati saya gereja setan kali ya, kok begini saya bilang kayak gitu kan. Terus lalu di Motherland begitu juga tuh, biasanya ngikutin aja. Oh lihat orang kepenuhan Roh Kudus, tapi saya pikir itu kenapa ya, kok bisa kayak gitu ya. Lalu saya belajar sampai melayani. Nah, saya baru tahu bahasa roh itu dari Tuhan datang itu, bukan kita yang ada-ada. Bahasa roh itu sangat berguna banget, apalagi buat saya sekarang itu sangat berguna banget, karena itu kadang kita berdoa itu kan, kalau lama itu kan kita suka kehabisan kata-kata ya. Kita mau doa ini, doa ini. Karena kita bingung nih, kita mau ngomong apa lagi nih. Tapi hati kita masih ada sesuatu yang mengajar, dan kita mesti kasih tahu Tuhan, masih mau berdoa sama Tuhan. Itulah fungsi bahasa roh. Bagaimana bahasa roh itu sangat luar biasa menolong saya dalam kehidupan saya sehari-hari. Kalau saya doa, saya sampai nggak bisa ngomong apa yang mau saya sampaikan sama Tuhan, saya berbahasa roh. Karena saya bisa sampai nangis, gimana Tuhan pada saat menghadapi pergumulan, sampai saya nggak bisa mengucapkan kata-kata, sampai saya buntu, saya mesti bagaimana lagi ya. Saya berbahasa roh sama Tuhan, karena hanya Tuhan yang mengerti hati setiap kita dalam bahasa
kita mau melepaskan berkat buat kiri kanan kita. Amin. Kita mau angkat satu pujian dia, Pak. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun bukan menang karena Yesus selalu pembawa firman pada malam hari ini. Kita angkat tangan untuk memberkatinya, Tuhan.
Haleluya Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk sharing firman Tuhan, kuasa Tuhan pada malam hari ini. Sangat memberkati kami Tuhan. Ada satu kata dari hatinya Tuhan, bukan dia yang mencari Engkau Tuhan, tetapi Engkau yang memilih dia Tuhan. Engkau yang terus memberkatinya Tuhan. Tambah-tambahkan talenta buat dia Tuhan. Biarlah dia menjadi kepala Tuhan di dalam rumah tangganya Tuhan, di dalam setiap usahanya Tuhan. Engkau berkembang Tuhan, berkati istrinya Tuhan dan ketiga anaknya Tuhan. Kami mau juga berdoa Tuhan untuk kami semua Tuhan, keluarga kami Tuhan yang belum percaya Tuhan. Kami mau sebut namanya Tuhan di dalam hati kami Tuhan. Biar Kau selamatkan Tuhan seperti Kau menyelamatkan kuasa Tuhan. Kami mau percaya Tuhan, Engkau mau pakai GBC Pak Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa Tuhan. Di tahun 2024 ini kami mau membawa banyak jiwa-jiwa Tuhan, terutama orang-orang yang dekat Tuhan pada kami Tuhan. Biarlah kami menjadi buah-buah roh Tuhan yang dinikmati Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang menuntun kami menuju perubahan yang lebih baik Tuhan, sehingga orang di sekeliling kami Tuhan, keluarga kami yang percaya Tuhan, melihat kami Tuhan dan menjadi percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam yang berbahagia Tuhan, kami bisa berkumpul bersama saudara-saudara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya persilakan dulu kembali. Saya persilakan untuk waktu. Saya silakan. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Hari ini begitu luar biasa firman-Nya yang telah dibawakan oleh Bapak Hasan. Terima kasih Bapak Hasan telah memberitakan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Kembali lagi dengan Warta Sepekan. Pertama-tama mengucapkan selamat datang mungkin bagi yang baru pertama kali hadir. Apakah ada di sini yang baru pertama kali hadir? Wah, puji Tuhan. Mungkin yang di sebelah kanan kirinya boleh disalamin. Ya, selamat datang di GBC Pak. Next, media. Oke, ini merupakan jadwal ibadah kita yang rutin. Di setiap Selasanya kita ada rumah doa jam 7 malam. Namun untuk Selasa depan ada jadwal khusus, akan ada di next slide. Nah, untuk ibadah raya ada di setiap minggu, ada 2 kali ibadah, yaitu ibadah pertama jam 7:30 pagi. Jadi bagi Bapak Ibu yang lebih suka ibadah pagi atau senggangnya di pagi hari, boleh banget datang ke sini untuk beribadah memuji Tuhan bersama. Lalu jika mungkin yang senggangnya sore, bisa datang juga jam 5 sore di aula ini. Kita akan sama-sama memuji Tuhan. Lalu setiap Senin hingga Sabtu akan ada doa pagi yang merupakan gabungan dari GBI Arkadia dan juga GBI City Park yang disiarkan di live YouTube GBI Arkadia. Jadi Bapak Ibu di pagi-pagi yang jam 4.50 udah bangun bisa dicari di YouTube GBI Arkadia, nanti bakal ada siaran live di channelnya, atau juga bisa mendapatkan link Zoom di grup WhatsApp. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin belum tergabung ke dalam grup WhatsApp, bisa tanya ke Ibu Lena untuk bisa dimasukkan ke grup WhatsApp-nya. Next. Nah, ini merupakan sekolah minggu yang rutin diadakan Minggu 7 Januari 2024 jam 9 pagi. Jadi yang punya anak atau yang punya kenalan anak-anak yang belum ada kegiatan di pagi-pagi, daripada main-main atau di rumah aja, mendingan diajakin untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan di hari Minggu. Next. Nah, ini merupakan ibadah umas yang dimana ibadah umas ini akan diadakan di Kamis tanggal 25 Januari 2024 jam 10 pagi. Jadi Oma-Opa tanggal 25 Januari nanti boleh disisihkan waktunya, atau yang lagi senggang juga boleh ikut ibadah umas ini atau usia emas. Nah, ibadah umas ini akan ada setiap Kamis di minggu kedua dan juga minggu keempat ya. Next. Nah, ini merupakan pelayanan yang dilayani oleh GBI City Park dan tentunya gratis karena semuanya untuk Tuhan. Untuk jadwal ibadah, untuk jadwal pelayanan yang dilayani setiap hari itu ada pendoaan, pemberkatan rumah, konseling. Jadi Bapak Ibu yang membutuhkan ketiga pelayanan ini bisa hubungi sekretariat, dan juga ibadah yang dilayani pelayanan yang dilayani hari Minggu itu ada baptisan air, penyerahan anak, dan juga pernikahan. Untuk informasi lebih lanjut bisa dihubungi juga. Lalu untuk dilayani setiap saat yaitu kedukaan. Sekian merupakan waktu sepekan. Baik, shalom saudara. Bapak yang terus saudara yang suka cita pada malam hari ini, yang diberkati firman Tuhan. Haleluya, berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan.
kasih buat puasa yang sudah sampaikan firman Tuhan. Nah, puasa ini enggak khotbah aja, hidupnya sudah jadi berkat, saudara. Ya, kita saksikan kehidupan dari Pak Hasan dan istri, bagaimana hidup mereka benar-benar all out melayani Tuhan. Nah, di Pak kita mau terinspirasi dengan hidup mereka. Amin. Apalagi mereka masih muda, saudara. Ya, luar biasa ya, diberkati Tuhan. Nah, tadi yang disampaikan itu adalah Alkitabiah, kita saling mendoakan, saudara. Di dalam kitab Yakobus saya akan bacakan buat saudara supaya saudara jangan malu, saling mendoakan. Yakobus pasal 5 ini bukan khotbah ya puasanya. Ini hanya untuk bisa supaya saudara tahu. Yakobus pasal 5 ayat 16. Yang boleh ditayangkan? Yakobus pasal 5 ayat 16. Jadi supaya kita di City Park ini terbiasa saling mendoakan. Yakobus 5 ayat 16. Ya, boleh kita baca sama-sama? 2, 3 ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi di sini saling mendoakan. Ya, jadi kalau di City Park nanti di tempat ini kita saling mendoakan, ini Alkitabiah. Firman Allah yang bilang kita harus saling mendoakan. Kalau kita ada dosa kita mengaku aja. Kalau kita ada sakit hati, kepahitan, ya kita minta didoakan. Amin. Terima kasih Pak Hasan yang sudah sampaikan firman Tuhan. Nah, ini kabar baik saudara yang dikasih Tuhan. Hari Minggu ini tanggal 21 jam 5 sore ibadah pagi tetap ada jam 8 dan disambung dengan ibadah sekolah minggu jam 9 pagi. Dan ibadah sore kita dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, Bapak Pendeta Wellington MTH. Dia adalah seorang yang mengalami musibah 16 tahun dan mengakibatkan dia buta, saudara. Ya, boleh ditayangkan nggak itunya, slide-nya? Ya. Jadi kita dilayani oleh hamba Tuhan ini jam 5 sore. Amin. Jadi mari kita ajak tetangga kita, teman-teman kita, saudara kita supaya mereka boleh mendengarkan kesaksian daripada Bapak Pendeta Welling ini, saudara. Dan nanti tanggal 23 di tempat ini Selasa depan, ini kan tanggal 16. Tanggal 23 kita akan ada seminar 2 sesi tentang karakter, tentang bagaimana kita suami istri komunikasi yang baik. Jadi kita mulai setengah 6, biasanya jam 7, tetapi kita mulai setengah 6 sore. Gratis, nggak bayar. Nanti satu sesi kita break, kita kopi dulu, ngopi-ngopi dulu, teh segala macam. Saudara pasti datang, saudara. Amin. Sampai jam 9. Amin, saudara. Ya, jadi ingat ya, besok Minggu jam 5 sore kita ada dilayani oleh seorang hamba Tuhan. Dan tanggal 23-nya kita ada seminar tempat ini jam setengah 6 mulai. Ya, mari tepuk tangan yang mulia buat Tuhan Yesus. Boleh kita pakai berdiri bersama-sama, saudara? Main di Pak, tolong Pak. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Boleh sangat bantu saya? Yang saudara yang mau didoakan malam hari ini, aku percaya
setia beribadah, saya mau setia mengiring Tuhan. Sepanjang tahun 2024 ini, kita tidak tahu apa yang terjadi, tetapi firman Allah itu tadi menempatkan kita supaya kita benar-benar mau mengikut Tuhan. Kita mau benar-benar andalkan Tuhan. Kita mau benar-benar berserah pada Tuhan. Kalau ini doa saudara, mari angkat tangan depan Tuhan. Oh, rabas. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa saudara. Mari angkat tangan tinggi-tinggi sama Tuhan. Andalkan Tuhan Yesus. Sebagaimana firman Allah katakan dalam Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Mari angkat tangan tinggi-tinggi. Terimalah berkat pada malam hari ini. Oh, engkau dipulihkan. Andalkan Tuhan. Saya percaya